Memang saya mengajukan surat ke pengadilan agama. Aku lebih baik kehilangan suami daripada anak, kan gitu. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, dan kadang cinta itu juga meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Mbak Selvi apa kabar? Baik, Kumaha damang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi sudah ada Mbak Selvi Hana Wijaya bersama Uncle di sini, gitu loh. Kabar yang mengagetkan kita dengar, Selvi, gitu loh. Apa yang terjadi sebetulnya? Soal apa nih? Rumah tangga? Iya, tiba-tiba kita dengar kabar. Ya, emang ini yang berita di luaran sana memang benar. Apa adanya, nggak dibuat-buat, nggak dibikin-bikin, nggak settingan atau segala halnya. Memang saya mengajukan surat ke pengadilan agama. Tapi untuk saat ini masih surat kuasa sih. Iya, Senin baru akan diajukan ke pengadilan agama. Tahu, saya ini udah tahu duluan ya. Iya kan, ya begitulah ya kalau soal pemberitaan dan lain-lain. Kita juga kaget. Karena menikah di tahun 2018 ya kalau nggak salah. Iya, benar. Ya kan, 2018 lalu tiba-tiba ada berita mengenai Selvi mengajukan gugatan perceraian. Nanti di hari Senin ya baru masuk ke sana. Tiba-tiba ini gitu loh. Dan makanya tadi saya tanya apa yang terjadi sebetulnya? Sebetulnya Kak, yang namanya rumah tangga itu pasti ada kececokan, ada pertengkaran tuh pasti ada ya namanya rumah tangga. Ujian itu kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Namanya ujian itu berliku-liku lah gitu. Ya aku ngejalanin rumah tangga ini kan udah hampir 4 tahun. Betul. Dalam 4 tahun ini ujiannya macam-macam sih. Entah mertua atau orang tua saya, entah dari pihak Bang Daus, masih suami Israel ya intinya. Gitu sih. 2022 akhir kalau nggak sempat ada pemberitaan juga bahwa sempat ramai kemarin. Mau pisah juga kan gitu. Itu tanggal berapa? Karena masalah faktor ekonomi atau finansial segala macam apa ya sih? Sebenarnya sih bukan yang dibahas ini bukan ekonomi aja sih Kak. Iya. Yang dibahas ini kan antara aku dan Bang Daus itu memang sudah tidak ada kecocokan juga. Aku kuatin, aku pertahanin, aku sholat, minta yang terbaik sama Allah. Mungkin ini petunjuknya yang Allah jawab, memang aku harus berpisah juga. Apa yang Selvi minta pada Allah? Sebenarnya sih doanya singkat aja. Aku minta yang terbaik supaya suamiku juga banyak perubahan, terbuka. Sebenarnya kan dalam rumah tangga ini kan harus ada saling keterbukaan. Betul. Ya Kak. Manapun pasti itu yang paling penting ya. Pengennya begitu gitu. Dari ekonomi, dari perhatian, kasih sayang. Pokoknya mengagumi istrinya lah gitu. Aku dianggaplah aku istrinya atau gitu. Memang nggak pernah dianggap apa bagaimana? Dianggap sih dianggap, cuman dia emang tipikal orang yang cuek sih Kak. Sebenarnya itu dia tuh nggak romantis menunjukkan ke dirinya tuh gue romantis loh, enggak. Kalau aku lihat dia memang cuek, tapi kecuekannya dia terlalu cuek kali ya, sampai aku mikir emang udah watak kali, susah gitu. Nggak mungkin bisa dirubah. Nggak cocoknya itu di mana yang paling mendasar gitu loh, Vi? Sebenarnya sih ada problem yang lainnya, ada yang lainnya juga Kak. Yang bikin kamu nggak kuat akhirnya? Orang tua sih. Jadi aku di sini posisinya serba salah Kak. Di sini orang tua, di sini suami. Memang
aku tuh harus nurut apa kata suami. Betul. Tapi aku juga tidak mau melantarkan orang tuaku. Iya. Karena di sini posisinya aku tuh anak tunggal, anak sematawayang. Gimana pun orang tua masih tanggung jawab aku, gitu loh Kak. Tapi awal pernikahan tuh bagaimana di tahun 2018? Sebenarnya sih adalah dari ayah juga nggak ada yang, maksudnya ayah nggak yakin gitu bakal gimana-gimananya. Tapi kan kembali lagi ke anaknya. Iya, katanya. kamu yang jalanin soalnya kan. Apa yang Anaknya. membuat kamu yakin Daus jadi pasangan atau jadi suami kamu pada saat itu? Awalnya sih memang aku ngomong, aku nggak mau pacaran lama-lama. Aku bilang, aku tidak memandang physically, body shamingnya dia enggak. Aku memang cinta sama dia. Cinta tulus loh Kak. Cuman aku pertimbangkan nih cinta ini supaya bertahan gitu sampai maut lah gitu. Sampai Sika yang mau bercerai gitu. Intinya orang tua juga nggak mau kan anaknya cerai atau gagal gitu, enggak. Pada intinya aku di sini berpihak ke orang tuaku, intinya itu aja. Kalau untuk yang lain-lainnya udahlah, aku ikhlasin aja, emang udah jalannya aku kayak gini. Apa yang orang tua inginkan sebetulnya? Mau lah ngeliat anaknya bahagia. Pastilah, semua orang tua pasti pengen lihat anaknya bahagia kan? Jadi tuh Mereka nggak ngelihat kamu bahagia. mungkin Nggak mudah pasti kan? sebenarnya berat lah Kak. Jujur aku masih pertimbangan ini nih, mumpung belum di pengadilan kan. Tapi kayaknya udah bulat juga sih. Udah bulat, tapi gimana ya, hatiku tuh dibilang masih sayang, masih berat, masih berat. Apa yang memberatkan kamu, Vi? Nggak usah, nggak bisa berubah, itu aja. Coba deh dia sayang sama orang tua aku, pasti aku bakalan mencabut gugatan itu. Tapi kemarin ketemu itu aja nggak ada omongan apa-apa ke aku. Dia malah sibuk anak dibawa sama dia. Anak sampai dibawa. Kelakuan Daus ke orang tua sebenarnya seperti apa sih? Ke orang tua aku? Iya. Gimana ya? Takut salah ngomong. Apa maksud aku adalah yang kamu rasain apa di depan mata sendiri kan kita ngelihat. Sebenarnya sih ayahku itu cuman mau Daus menganggap mertua. Ini lo mertua lu. Ayah tuh maunya bukan tidak mau gini loh. Nggak nuntut banyak. Hargailah orang tuaku. Sebaliknya aku menghargai orang tua dia. Aku sayang sama Wujud orang. tidak menghargainya seperti apa? Contoh, Daus tuh nggak pernah tegur sapa sama ayahku. Tegur sapa ada, cuman nggak kayak orang pada umumnya gitu loh Kak. Alasannya? Aku nggak ngerti. Aku kan nanya, ayahku salahnya di mana? Tolong ngejelasin, biar tahu nih ayahku salahnya di mana. Jangan apa-apa dibikin ribut. Contoh, kan orang tua cium tangan aja tuh udah seneng loh Kak. Sama ayahku nggak pernah cium tangan. Ayahku ngadu, kenapa Daus kok kayak gitu ya sama ayah? Ayah salahnya Tapi di di mana? awal pernikahan itu dilakukan. Dari dulu Kak. Mungkin budayanya nggak seperti itu mungkin. Mungkin watak kali ya. Mungkin memang udah wataknya dia kali gitu. Tapi aku lihat nggak ada perubahan, nggak ada. Ya pokoknya nggak ada perubahan aja gitu sama orang Sebagai tua gitu. istri yang kamu rasain apa pada saat suami kamu tidak melakukan itu dan tidak membuat kamu nyaman gitu? Ini kan udah akumulatif ya. Tentu nggak sekali 4 tahun gitu loh. Hingga akhirnya kamu ya udah bener-bener udah give up gitu kan, udah rasanya udah ini kan. Berarti tertekan kan? Itu kan selama ini kan terus. Sebenarnya ada hal yang lain. Tapi kan aku nggak mungkin ngebuka aib suamiku juga di sini kan. Ya intinya ya udah, memang nggak ada kecocokan juga, percuma gitu Kak, nggak ada keperubahan juga gitu. Dia aja tidak mengutamakan aku.
contoh dia salah nih, salah, dia pulangnya ke orang tuanya, tolonglah diselesaikan baik-baik di rumah, ngomong berdua gimana baiknya. Nggak perlu pulang ke orang tuanya dia, aku di rumahnya dia itu. Di Depok ya? Iya. Lalu tadi Selfie bilang dia malah kabur dan bawa anak pulang Iya benar. ke rumah mertua ya? Bilangnya kangen katanya. Kangen nih, mau saya bawa dulu ya Alnya. Aku mah ngizinin, aku nggak mau sampai ada perdebatan apapun. Ya udah silakan sok bawa. Tapi tolong jangan dikuasai. Aku juga punya hak dong Kak. Dan gitu. Waktu Al-Fatih dibawa gimana rasanya? Mama malah pada nangis. Ternyata tega karena kan mama itu ngurusin Al tuh dari kecil, maksudnya dari bayi udah mamaku yang ngurusin, udah kedagingan kan, gimana pun juga mama ini kan udah gimana sama Al tuh, pasti sedih gitu kehilangan. Malah dia ngancem dia akan mengambil hak asuh ini, ya tetap nggak bisa kan sebenarnya di pengadilan itu kan di bawah umur itu masih hak asuh anak. Kapan ini terjadi? Kemarin malam. Anaknya nggak nangis waktu dia bawa ke sana? Masih belum ngerti sih 1 Kak. tahun 5 bulan. Mau iya 1 tahun 4 bulan. 4 bulan. Dia nggak ngerti, tapi ibunya kan ngerti. Kamu kan ngerti anak kamu diambil. Iya. Terakhir tuh pas diambil cuman ngomong enggak gitu. Tidur, Fatih waktu dibawa apa gimana? Si posisinya lagi main aja, lagi main sama papinya. Malah ngomong, anak-anak gua katanya gitu. Gue punya hak lah. Waktu dibawa gitu yang kamu rasakan apa? Sedih lah pastinya, apalagi anak kan Kak gitu. Aku lebih baik kehilangan suami daripada anak kan gitu. Insya Allah. Dan nggak ada komunikasi. Aku diblok. Gimana mau nelfon? Diblok. Jadi dari tadi malam sampai dengan hari ini, Iya. kamu nggak tahu gimana keberadaan Fatih dan apa-apa. Mama berusaha telepon mertua kan, masih mertua. Itu juga ditelepon mama nggak diangkat teleponnya. Mama kan cuma pengen tahu Al-Fatih lagi apa. Mama cuma bisa nangis aja. Pasti kalau ke rumahnya Bang Daus gak bakalan dikasih. Sana juga pasti jadi berebutan di sana. Ini udah pernah terjadi belum, apa baru sekali ini aja? Baru ini sih. Baru ini. Kenapa tiba-tiba Daus mau bawa anaknya? Gak tahu. Karena gugatan yang kamu ajukan Iya, itu. bisa jadi. Mungkin pikiran dia anak dibawa lo bakalan cabut gugatan. Ya aku tetap nggak bisa, aku udah bulat. Seorang ayah pasti kan sayang ya sama anaknya ya. Pastilah Kak, Pasti apalagi kan, ya kan. Kekhawatiran terbesar kamu apa pada saat Daus bawa? cuman takut dikuasai aja sih. Takut nggak bisa ketemu. Kalau itu terjadi gimana? Serahin aja sama pengacara. Aja. Lebih dekat ke siapa? Al sama kamu apa ke Daus? Dua-duanya. Dua-duanya. Al ini anaknya itu sama siapapun deket, cuman dia lebih deket papinya kan. Jadi tuh kalau main tuh suka dituntun-tuntun, papinya tuh kemana-mana dituntun sama Al tuh. Kalau sama aku kan paling yang sedihnya itu udah ngerti bunda udah gitu, udah bisa ngomong bunda gitu. Ke nenek juga udah nenek udah ngerti, jadi gimana ya, kehilangan aja gitu. Ini aja belum ketemu, baru sehari nggak ketemu aja kayak gimana gitu Pastilah hati ya ibu Allah. kan soalnya. Kalau anak dibawa sama Daus bagaimana? Tetap nggak bisa Kak, itu nanti kita
serahin aja sama pengadilan agama. Karena kan yang menentukan itu pengadilan kan Kak. Jadi yang semua aku serahin ke pengacara. Insya Allah lah. Kita kan nggak ada yang tahu, apalagi umurnya masih kecil 1 banget. tahun 4 Gitu. bulan ya kan? Masih butuh ibunya lah umur segitu tuh, kecuali udah 13 tahun atau 17 tahun. Oke, aku nggak pernah melarang dan menuntut jangan ketemu. Aku tidak pernah begitu, sok silakan ketemu. Tapi tolong jangan dikuasai. Aku juga punya hak. Gitu. Kasian Kak. Pasti dia nyariin aku itu. Ya, sorry, maaf ya. Kasih Kak. Kebayang itu ibu di rumah kan. Kalau jam segini tuh biasanya Kenapa? ngapain ya sama Oh dia ini jam berapa ya? Jam 10 ya? jam 10, jam 9. Jam 10 itu dia tuh ini minta susu, karena kan dia sufor kan Kak. Nonton baby shark atau Cocomelon. Sebelum tidur tuh pasti nonton TV dulu kayak gitu sih. Yang suka di dia tuh manggil bunda. Dia tuh kalau mau tidur pasti ngomong bunda dulu, minta digendong dulu. Ya itulah itu. Karena kan tiap hari sama aku Kak Iya, itu gitu. dia. Baunya enaknya lu rasanya kayak gitu kan. Baru sehari loh. Ini 2 hari. Tapi 2 hari tapi rasanya udah Dia hambar aja. Udah nggak ngerti lagi Kak, aku juga bingung. Yang di sana egois, yang di sini kita udah merasa perasaan aku udah mengerjakan semuanya. iya, gitu. Maksudnya kok gini banget ya kata aku, ya Allah. Al kan masih kecil ya. Seandainya perceraian ini terjadi gitu ya. Terus kamu siap kalau dia nggak kenal bapaknya? Kan aku nggak nuntut buat ketemu. Kalau misalnya sebulan berapa kali, ya silakan ketemu. Aku tidak pernah melarang dia untuk ketemu. Tapi tolong jangan dikuasai anaknya gitu. Oh itu yang kamu kendaki. Iya. Ya nanti mungkin di pengadilan agama yang menentukan, nanti kan di persidangan mediasi. Ya dia harus siap keputusan dari persidangan itu. Ya sebenarnya kalau kayak gitu-gitu Kak, harusnya memang harus diomongin dulu gitu, yang jangan langsung dibawa begitu aja. Gimana pun kan ayah mama juga sayang sama Al, pasti kehilangan lah Dan kalau Kak. menghormati Iya, mertua gitu. tentu harus ada yang dilakukan ya, tata keromongnya ya. Ini Dan yang kamu siapkan untuk Al, ceritanya apa nanti pada saat Al besar? aku mau jadiin dia jadi orang hebat, kuliahin dia setinggi mungkin, insya Allah kalau ada rezeki. Ya pokoknya ikutin alur dia aja mau jadi apa gitu. Kalau misalkan dia mau kayak papinya ya sok silakan. Ya ikutin aja. Kalau dia tanya nanti tentang papinya kamu ngomong apa? Ya harus tahu dong, itu papi kamu Bang Daud Semini gitu. Apa yang kamu takutkan kalau terjadi perceraian ini gitu? Aku tidak pernah takut untuk bercerai dan mengambil langkah seperti ini kan. Yang membuat kamu yakin dan kuat seperti ini apa? Untuk kebaikan aku. Karena aku lanjutin juga emang udah nggak sehat sebenarnya rumah tangga ini. Cuman minta udahlah ikhlas aja, ridho. Mungkin emang Allah sudah menggariskan jodoh aku sama Bang Daus, ya udah ikhlas aja. Gimana caranya aku melangkah ke depannya untuk masa depan aku, orang tuaku, dan Al. Itu aja sih Kak sekarang. Gak mikir panjang atau misalkan atau misalkan mencabut gugatan. Kayaknya
udah nggak bisa. Jadi nggak akan mungkin menurut kamu gugatan ini akan dicabut? Nggak Kak, insya Allah. Udah bulat ya? Walaupun hati masih berharap ini rujuk atau gimana gitu, kita kan nggak ada yang tahu ya Kak ke depannya gimana. Iya betul. Cuman aku serahin aja sama Allah gimana ya terbaik. Kalau emang tetap keputusannya ini ya udah, emang udah takdir aku harus berpisah. Apa yang paling berat sih dari perpisahan sebetulnya? Anak ya? Bener. Siapa sih yang mau pisah? Iya. Siapa sih yang mau bercerai? Siapa sih yang mau melihat orang tuanya anaknya bercerai, apalagi aku bakal menjadi status janda kasarnya. Masih muda loh kalian. Selfie 30. 30. Daus berapa ya? 36 kayaknya. 36 gitu loh. Banyak Kak yang dialamin saya sehingga saya memutuskan untuk akhirnya mau bercerai. Segitu banyak ternyata tekanan yang kamu hadapin. Karena 4 tahun ini aku kuat-kuatin supaya rumah tangganya tuh jangan sampai ada perceraian. Tapi tetap aja kayaknya memang harus jalannya seperti ini. Sempat ada masalah dengan mantan istri juga kan kalau nggak salah dulu ya? Tahun lalu. Nah, Tapi sekarang udah damai. ya. Udah baik-baik aja. Udah nggak ada konflik kayak apa-apa, sindir-sindiran nggak ada. Udah damai itu. Berarti bukan karena itu ya? Bukan. Enggak lah. Bukan karena orang ketiga juga ya? Nggak ada. Nah, bukan karena orang ketiga. Bukan karena ini Karena masalah. gini loh Kak. Aku bercerai ini bukan karena ada cowok lain, ada ini. Aku nggak mikirin itu sekarang. Gimana caranya aku melangkah lebih baik lagi, menghidupkan orang tuaku dan anak, itu aja sih. Dan diri aku sendiri, gimana caranya aku harus bahagia. Itu aja. Gak mikir, wah gue cerai dari Daus nih bakal jadi gembel nih, bakal Kamu jadi kerja ini nggak? nih. Aku ibu rumah tangga. Tapi aku nggak pernah takut Kak. Aku masih punya Allah kok. Itu yang bikin kamu kuat. Cuma kalau aku sholat, ya harus kuat. Dengan apapun yang Allah kasih ujian ini ya harus kuat. Waktu kamu sholat kamu minta apa? Minta yang terbaik. Apa yang terbaik menurut kamu? Buat diriku sendiri, Seperti buat orang apa? tua. Ini keputusanku. Jadi aku harus siap. Dengan apapun. Omongan, ocehan, netizen atau apa. Siap dengan omongan yang paling jelek apa? Yang pernah kamu terima? Pastilah, Kamu netizen juga yang sering jelek-jelekan kan sama netizen dan lain-lain semua? Pasti. Udah kebal pasti sama itu. Aku udah gak ngurusin netizen orang lain. Yang penting aku lepas aja dulu. Kak, namanya hidup itu kalau kita tidak maju, sekak di situ aja, ya udah, hancur lah itu hidup. Berarti hidupmu selama 4 tahun ini stuck di situ aja, nggak maju? Iya betul, Sama sekali nggak ada yang nggak ada. dalam bidang apapun. Yang kamu dapat apa? 4 tahun ini nggak ada kebahagiaan sama sekali. Kebahagiaan ada, itu pun tidak 100% bahagia, pasti ada aja lah. Apapun tuh bentuknya. Ya pokoknya itu sih, udah itu aja yang aku jalanin, ikhlasin, ridho karena Allah. Aku mantep, aku begini ya memang udah jalan Iya. aku. Ada yang kamu sampaikan nggak buat Daus kalau Daus ngomong? Kalau bisa dengar kita saat ini. Karena kan Boleh. kamu gak ketemu kan sama Daus. Ya pokoknya buat Bang Daus selalu semangat, harus ridho, ikhlas, harus terima. Ini udah keputusan, semoga Bang Daus juga bisa dapat pendamping yang lebih baik dari aku. Mungkin aku belum bisa menjadi istri yang lebih baik, tapi aku sudah berusaha menjadi yang lebih baik, tapi tetap tidak bisa menjadi yang terbaik. Ya pokoknya itu intinya.
selalu semangat, sehat, panjang umur, selalu dalam lindungan Allah. Jangan lupa untuk sholat, ibadah, itu aja sih. Ya walaupun udah begini ya tetaplah menjalankan silaturahmi itu kan harus Kak gitu. Jangan ada dendam, permusuhan, itu aja. Kamu terkesan udah siap banget ya? Siap gitu loh. Harus siap Kak. Karena di sini posisinya kan aku masih punya orang tua. Udah intinya itu aja. Bismillah. Ada orang tua yang jaga kamu. Kan gini Kak, kalau kata pepatah tuh suami ada bekasnya, kalau orang tua nggak ada bekasnya. Aku bisa begini ya karena orang tuaku gitu. Mumpung masih ada orang tua, kalau udah nggak ada gimana? Karena kamu merasa orang tua kamu tidak diperlakukan semestinya ya. Apapun dibahas, diungkit, aku terima. Memang aku orang nggak punya. Aku emang terlahir bukan orang kaya raya gitu. Aku menikah pun sama Bang Daus juga memang tidak melihat harta. Apapun tidak ada bentuknya seperti itu, enggak. Aku nikah sama dia ya emang udah berdasarkan cinta awal. Kalau sekarang emang udah keputusannya begini, ya kembali lagi ke diri masing-masing. Tidak ada cinta lagi yang tertinggal. Nggak ada sih, cuman kesian aja kalau sekarang mah. Kalau cinta kayaknya udah nggak ada. Udah terkubur gara-gara perbuatan dilakukannya ya? Iya. Sama sekali nggak ada ya? Nggak ada. Kemarin sih ketemu, sedih sih ngeliat dia gitu. Aku juga sempat minta maaf. Aku peluk dia, aku cium dia juga kan, karena kan masih ada suami istri kan, jadi aku masih berhak lah. Aku minta maaf sama dia cuma bilang, kenapa sih kamu tuh kenapa lagi terganggu jiwanya katanya, pikirannya. Gak apa-apa Pi, ini pilihan aku, kamu sehat-sehat ya, panjang umur, aku bilang. Semoga Allah memberikan rezekimu lebih dari apapun, berlimpah, aku bilang. Intinya tolong jauhkan yang jeleknya, kalau bisa jauhkanlah, jangan dibikin status di WhatsApp. Yang sering bikin status Bang siapa? Daus, Apa yang dia bikin status yang paling apapun. Seperti? Contoh dia lagi ada problem sama orang tuaku tuh, dia suka bikin status. Sama aku pun sama. Maksudku gini loh, status itu bisa bikin orang sakit hati loh Kak. Betul. Kadang kalau orang nggak terima dengan status itu kan bikin sakit hati aja. Waktu itu sama ayah juga bikin status Q. Ayahku kan tersinggung jadinya. Maksudnya apaan Daus ngomong begini katanya. Ya Sophie nggak tahu ya Sophie. Tapi ayah pun nggak pernah bertanya pada Daus ya langsung. Ayah dipendem Bang itu. Dia nggak pernah ngomongnya ke aku doang. Oh ini yang membuat kamu akhirnya nggak kuat dengan semua perlakuan, ucapan, sikap. Itu nggak ada saling keterbukaan. Apa yang ditutupin? Gak ngerti. Setiap maaf banget aku bukannya Pendapatan gitu nggak dibuka juga. nafkah. Tapi kewajiban yang diberikan pada kamu Kalau dilaksanakan. kalau minta apa-apa diturutin, Iya. cuman nggak diserahin uang, enggak. Jadi sekian, aku contoh misalkan aku minta uang sekian dikasih, cuman itu nggak dibatasin untuk sebulan atau seminggu, enggak. Jadi kalau habis ya aku minta gitu. Jadinya nggak diserahin uang gitu. Oh, bukan kamu yang handle ya. Tetap dipegang. Sebenarnya Kak, aku tuh juga nggak maruk uang Kak, maksudnya nggak maruk harta gitu. Maksudnya kan kalau dia jujur pendapatan sekian, Bun, tolong disimpan kalau nanti ada apa-apa bisa dipakai. Contoh kayak gitu, tapi ini nggak ada.
kan bisa aku tabung selagi dia lagi nggak ada Membutuhkan. job atau apa, kan bisa pakai uang yang dia kasih, contohnya Pada saat seperti lagi nggak itu. ada job gitu, apa yang kalian lakukan? Bingung sendiri kan, akhirnya minjem ke sana sini kan. Itu Iya, terjadi memang. iya, kan aku udah pernah bilang jujur sama aku, ngomong dapat segini ya lebih baik ngomong kan, jadi istri tuh tahu loh Kak, dapat segininya tuh istri harus tahu sebenarnya di dalam rumah tangga itu kan harus saling keterbukaan, apalagi nafkah gitu loh. Padahal di sini itu aku tidak pernah menuntut apapun, tidak. Contoh kalau kata orang perempuan lain mah udah minta, aku mau mobil dong, aku mau rumah dong. Masa sih aku nggak dapat apa-apa? Karena aku nggak ada Kak, tipikal orang kayak gitu. Kalau kayak gitu mah aku udah ini kali, udah jaya kali. Lantas setelah permintaan cerai ini kamu ajukan dan nantinya kalau nanti memang dikabulkan ya, apa yang kamu dapatkan dari situ? Aku nggak minta gono gini kok sama Bang Daus. Yang penting dia ya udah ridoin aja, ikhlas aja. Aku nggak minta apa-apa sama dia. Bapak sama ibu udah tahu semua ya, tentang ini semua ya, yang akan kamu lakukan ya, Udah. dan mereka mensupport semua. Kalau ayah ini orangnya keras sih, orangnya keras. Anaknya ini kalau disakitin gini ya, lu lebih baik go, kalau kata ayahku. Jadi ayah ini tidak pernah udah harus cerai enggak. Ayah ngelihat anaknya udah nggak bahagia, buat apa? Mendingan lu pergi aja gitu kasarnya. Mendingan bahagiain diri sendiri aja. Kalau mama mah nangis aja dia. Dia bisa cuma nangis. Udah dipikir dulu, jangan sampai terjadi. Kalau mama sih gitu. Iya. Tapi gimana? Gue bilang udah nggak bisa mah. Ini kan demi mama sama ayah. Aku udah buat Al juga. Karena sudah ada pengacara juga yang ngurus semua ya. Udah aku udah semua aku serahin ke Bang Acong Latif, pengacara aku, dan tim lainnya. Gitu. Jadi tinggal nunggu Senin nanti begitu dimasukkan ya. Doain aja Kak. Amin. Semoga Insya Allah yang yang terbaik terbaik. ya. Karena pilihan kan udah kamu lakukan. Apapun yang terjadi, ada Al kok. Ya kan? Amin. Anak gitu yang tetap bersama kamu, kita kekuatan kamu terbesar. Amin. Buat Selfie adalah anak. Ya. Terima kasih udah datang. Saya mau kasih ini. Sama-sama. Apa? Ini kekuatan Ih, kamu Masya mungkin selama 4 Allah. tahun buat kamu. Makasih. Ya, Alvin and Love. Bangi. Makasih ya. Sama. Stay strong. Salam buat semuanya. Makasih. Dan sampai jumpa.